asa dan cita kita semua adalah jiwa-jiwa yang hebat. Ayo yo, seperti angin, tiada yang bisa menahanmu. Sundullah bola setinggi langit, gapai asa dan cita kita semua adalah jiwa-jiwa yang hebat. Ayo yo, ayo, pacu semangat, baktikan karya, prestasi untuk bangsa. Ayo yo, ayo, kita melangkah, gemilangkan sejarah. Mata dunia akan melihat Indonesia bangkit dan jadi juara. Perjuangan, kuatkan hati dan tekad. Kita semua adalah jiwa-jiwa yang hebat. Ayo yo, ayo, pacu semangat, baktikan karya, prestasi untuk bangsa. Ayo yo, ayo, kita gemilangkan sejarah. Mata dunia akan melihat Indonesia bangkit dan jadi juara. It's time for football. The world will see amazing goals. 4-4-2, 4-3-3, 4-5-1 is between formation to win. Let's run, kick and head, fair play and fair game. Enjoy and have fun because we are all stars. Ayo yo, ayo, pacu semangat, baktikan karya, prestasi untuk bangsa. Ayo
jiwa yang hebat. Ayo yo ayo pacu semangat, baktikan karya prestasi untuk bangsa. Ayo yo ayo kita melangkah, gemilangkan sejarah. Mata dunia akan melihat Indonesia bangkit dan jadi juara. It's time for football. The world will see amazing goals. 4-4-2, 4-3-3, 4-5-1 is between formation to win. Let's run, kick and head, fair play and fair game. Enjoy and have fun because we are all stars. Ayo yo ayo pacu semangat. Salam olahraga, selamat sore pemirsa Menore TV. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Amjad. Kali ini Menore TV akan mengajak Anda untuk menyaksikan jalannya kongko virtual sepak bola Liga Berjenjang atau Coffee Slip yang digagas oleh Kemenpora. Di ajang ini kita akan berbicara tentang perkembangan Liga Berjenjang yang selama COVID-19 ini sempat terhenti. Saya tak akan sendiri di sore hari ini. Di samping saya sudah ada Bung Ari Mulyadi, PLT Asdep Olahraga Pendidikan Kemenpora. Selamat sore Bung Ari. Selamat sore Bunga Am. Selamat bergabung lagi kita di Menore TV. Ya pemirsa, kita akan berbicara dengan beberapa operator Liga Berjenjang Piala Menpora yang selama ini sudah bergerak bersama Menpora untuk menjalankan Liga Berjenjang Piala Menpora yang sudah 4 tahun ini ya Bung Ari, berjalan Bung Ari ya. Betul, sementara udah tahun keempat, sementara di tahun 2000 harusnya yang kelima. Sementara kita tunda karena kondisi pandemi, Bang Am. Ya, kita tahu ada 5 operator sepak bola ya Bung Ari yang ambil bagian di sini. Ada Fosbi, Belispi, Fopsi, Agotax dan MK. Tidak lupa nanti kita juga akan berbicara dengan Menpora Zainuddin Amali yang akan menjadi pembicara utama, memberikan arahan kepada operator-operator Liga Berjenjang Piala Menpora yang selama ini sudah memberikan usahanya, tenaganya untuk bisa menggerakkan pembinaan sepak bola usaha muda sesuai dengan Inpres nomor 3 2019 maksud kami, tentang percepatan pembangunan sepak bola di Indonesia. Ya Bung Ari, apakah yang mendasari kegiatan ini Bung Ari? Baik, terima kasih Bang Am. Sebetulnya ini adalah kegiatan yang sudah tahun kelima, khususnya untuk U12 dan U15. Mudah-mudahan ini tetap berjalan, namun kondisi yang tidak memungkinkan untuk tahun 2020 ini. Kami minta juga, sebetulnya kini ada menjadi kekuatan ya, kita melaksanakan Liga Berjenjang U12, 14, 16, 17, dan U21 karena adanya Impres nomor 3 tahun 2011 tentang percepatan pembangunan persepak bolaan nasional. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga peserta daripada virtual ini, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota yang hadir seluruh Indonesia, ada 5 kita operator, Blisbi dan lain-lain, diharapkan bisa bergabung secepatnya. Terima kasih. Ya Bung Ari sudah bergabung dengan kita di Menpora, Bapak Menpora Zainuddin Amali sudah bergabung di tengah-tengah kita, akan memberikan arahan kepada para operator yang memang ini halal bihalal ya Bung Ari ya. Ya betul Bang Am, betul sekali. Ya, sebelum kita masuk ke acara inti nanti dalam Coffee Slip, kongko virtual sepak bola Liga Berjenjang, saya akan mengantarkan Anda kepada moderator kita, ada Bung Kusnaini yang merupakan salah satu operator juga di manajemen kompetisi Liga Berjenjang Piala Menpora yang mengurusi U16. Kami serahkan kepada Bung Kusnaini untuk memandu jalannya acara Coffee Slip kongko virtual sepak bola Liga Berjenjang. Silahkan Bungkus. Bungkus silakan untuk mengambil.
Ya, pemirsa Menore TV, kita masih menunggu sambungan dengan Bung Kusnaini sebagai moderator di kegiatan Coffee Sleep Kemenpora sore hari ini. Bung Kusnaini selain menggerakkan Liga Pelajar Piala Menpora U16, Bung Kusnaini juga menjadi moderator dalam kegiatan Coffee Sleep Kongko Virtual Sepak Bola Liga Berjenjang. Tokoh sepak bola yang sudah tidak asing lagi di telinga kita karena sering muncul di layar kaca sebagai pengamat sepak bola, sebagai analis pertandingan-pertandingan sepak bola. Kita tunggu sambungan pemirsa dengan Bung Kusnaini untuk berbicara memimpin jalannya Kongko Virtual Sepak Bola Liga Berjenjang. Silakan Bung Kus. Ya, pemirsa, nanti di dalam acara Kongko Virtual Sepak Bola Liga Berjenjang ini akan dipaparkan apa saja kegiatan yang sudah dilakukan oleh para operator sepak bola Liga Berjenjang. Liga Berjenjang ini sangat banyak jenjang usianya yang dilaksanakan oleh Kemenpora, mulai dari U12 yang dilaksanakan oleh operator di daerah, kemudian ada U14, kemudian ada U16, kemudian ada sepak bola putri U17 dan juga Liga Mahasiswa. Sudah selama 4 tahun ini pemirsa, operator-operator ini bekerja sama dengan Kemenpora menyukseskan pembinaan sepak bola usia muda di Indonesia karena memang kebutuhan akan kompetisi di level SSB atau akademi-akademi yang ada di daerah atau klub-klub sepak bola yang di daerah masih minim. Nah, lahirnya Liga Berjenjang Piala Menpora ini bisa memberikan nafas baru untuk Liga Berjenjang Menpora ini bisa memberikan nafas baru untuk pembinaan sepak bola usia muda di Indonesia. Kita masih tunggu Bung Kusnaini untuk bisa memoderatori atau memandu jalannya Kongko Virtual Sepak Bola Liga Berjenjang Piala Menpora. Ya, Bung Kusnaini. Sudah masuk Bung Kusnaini? Selama COVID-19 ini kegiatan memang dibuat secara virtual, pemirsa Menore TV, karena untuk menjaga jarak sosial atau social distancing yang menjadi kebijakan dari pemerintah kita. Kita tunggu bersama-sama jalannya Kongko Virtual Sepak Bola Liga Berjenjang Kemenpora 2020 yang merupakan operator-operator sepak bola Liga Berjenjang atau sepak bola yang pertandingkan usia-usia pelajar mulai dari U12, U14, U16, kemudian ada U17 putri dan juga yang paling tinggi jenjangnya adalah Liga Mahasiswa atau U21 yang memang sudah memiliki juara-juara di 2019 kemarin. Kita nantikan bersama pemirsa sambungan kepada moderator kegiatan kita sore hari ini, Coffee Sleep ini, kepada Bung Kusnaini. Ya, hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Menpora Zainuddin Amali, Menteri yang mempunyai konsentrasi tinggi, memiliki fokus untuk membangun pembinaan sepak bola usia muda di Indonesia. Karena selama ini kita tahu nahkoda atau pemimpin yang menjalankan impres tentang percepatan pembangunan sepak bola nasional salah satunya ialah di Kemenpora, dan beliau Bapak Menpora Zainuddin Amali menjadi orang nomor 1 di sepak bola atau di olahraga kita yang berusaha untuk menjalankan kegiatan sepak bola usia muda untuk membangun pembinaan sepak bola usia muda di tanah air. Kita nantikan bersama sambungan kepada Bung Kusnaini sebagai moderator kegiatan Coffee Sleep atau Kongko Virtual Sepak Bola Liga Berjenjang Piala Menpora.
Ya, pemirsa, di Kongko Virtual Sepak Bola Liga berjenjang ini ada 5 operator yang selama ini sudah bekerja sama dengan Kemenpora seperti Fosbi, kemudian ada Blispi, kemudian ada Fopsi, ada Agotax dan juga ada manajemen kompetisi. Selesai. Di berbagai negara kita tahu bahwa pembinaan itu sudah dilakukan, bahkan ada yang sudah menjadi kewajiban klub. Saya kira juga PSSI, federasi kita juga, kalau ada yang hadir teman dari PSSI, saya kira ini juga satu hal yang menjadi kewajiban buat kita semua. Nah, bagi pemerintah, itu kita tidak akan masuk atau mencampuri urusan-urusan yang profesional atau kompetisi profesional, tapi kita lebih konsentrasi kepada pembinaan usia dini. Nah, di dalam grand design olahragaan kita sudah mempersiapkan, dan titik berat kita adalah Siapa yang memulai nanti kalau Kusnaini macet? Jadi baik. Nah, khusus untuk sepak bola, karena sepak bola ini sudah punya impres tersendiri, kami mengaturnya sendiri. Nanti Pak Nanta, Pak Negara yang juga sama-sama menyusun roadmap atau peta jalan sebagai panduan untuk apa yang harus kita lakukan ke depan tentang sepak bola kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kami mengapresiasi Oke. pemerintah. Yang penting ini pintunya Kusnaini. Menyampaikan terima kasih. Kusnaini menteri. Kalau gitu loh. Tapi tadi nggak ada. Makanya saya kan bingung. Apa? Iya tapi kan ini belum by design. Maka mudah-mudahan dengan panduan dari Impres tentang pembangunan sepak bola nasional ini, itu akan baik dan terstruktur, tertata dengan baik dan berjenjang. Itu yang kita harapkan, sehingga satu saat nanti kita targetkan kita tidak susahan lagi mencari bibit-bibit untuk menjadi tim nasional. Kita mencari 23 orang yang masuk di dalam tim nasional, itu susahnya kita. Dan apalagi perkembangan terakhir ini, ya, saya melihat, saya harus sampaikan di sini, sangat susah kita mencari pemain depan kita atau striker atau penyerang. Itu fenomena yang kita lihat. Dan apakah ini berpengaruh karena juga sekarang ini anime klub-klub yang mendatangkan pemain asing yang sedang berlaga di kompetisi kita, yang akhirnya bisa menutup peluang buat para pemain depan atau belakang yang sangat bagus atau tengah, kan itu kita bisa melihat. Saya sepintas melihat kita agak kesulitan di situ. Nah, ini perlu kita diskusikan sehingga
tujuan akhir kita adalah terbentuknya satu tim nasional, ya, tim nasional yang tangguh, yang berasal dari talenta-talenta yang kita lakukan dalam pembinaan. Kompetisi perlu, baik untuk pematangan para pemain kita, untuk juga menjadi tontonan masyarakat kita, dan juga untuk mengembangkan industri olahraga. Tapi jangan lupa bahwa kompetisi itu bukan melulu bisnis saja, bukan hanya itu, tetapi ada motivasi lain di situ, yakni bagaimana kita bisa menghasilkan satu tim nasional yang baik hasil dari bergulirnya kompetisi itu. Nah, ini yang kita akan perbaiki. Saya bukan anti pemain asing, sekali lagi tidak, tetapi kita harus atur ke depannya bagaimana regulasinya sehingga kesempatan buat anak-anak kita menjadi lebih terbuka. Mereka bukan hanya sebagai pelengkap saja, ya. Seperti saya beri contoh, sekarang ini sangat sulit buat kita untuk mencari striker yang tangguh dari tim nasional kita, karena rata-rata klub lebih mempercayakan untuk main-main depannya itu ke pemain asing. Ini pengamatan. Kalau salah tolong dikoreksi. Ini pengamatan saya, sehingga ke depan harus kita atur regulasi ini. Jadi pemain kita harus memang menjadi inti dari tim-tim yang ada, yang berlaga di setiap kompetisi, baik Liga 1, Liga 2, Liga 3. Nah, yang di luar itu tentu untuk melengkapi, kan kita harapkan mendatangkan pemain asing itu untuk transfer pengetahuan mereka, untuk supaya profesionalisme anak-anak kita menjadi terpacu dengan kehadiran itu. Tetapi jangan sebaliknya, malah menutup kesempatan buat anak-anak kita. Ini akan berpengaruh kepada tim nasional. Mungkin hari ini belum kita rasakan, tetapi 5, 10 atau 5 pola rekrutmen dan cara seperti itu, tentu itu bukan bagian kita untuk mengatur. Kita minta federasi untuk mengatur sedemikian rupa sehingga tujuan kita untuk menghasilkan satu tim nasional yang baik itu akan menjadi tercapai. Dan kepada Bapak dan Ibu, ya, yang berkonsentrasi di pembinaan U12, U16, saya kira itu akan berkontribusi yang signifikan terhadap masa depan sepak bola kita. Saya kira itu saja hal yang ingin saya sampaikan, dan tetap semangat Ibu dan Bapak sekalian. Sekarang ini kita masuk di dalam era normal baru, kita tetap beraktivitas, silakan, harus produktif di tengah-tengah pandemi corona, dan tetap harus disiplin menjalankan protokol kesehatan, hal-hal yang umum saja, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan tetap berolahraga serta yang lain-lain. Saya yakin kita bisa terhindar dari pandemi itu kalau kita disiplin untuk melaksanakan itu. Sekali lagi selamat Kongko, ya, Kongko virtual tentang sepak bola liga berjenjang, dan dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini saya nyatakan dibuka dan dimulai. Pada panitia, pada Pak Deputi 3 dan seluruh jajaran, terima kasih atas upaya dan melaksanakan kegiatan ini. Pak Negara, staf khusus Menteri yang setia mendampingi kegiatan-kegiatan seperti ini, silahkan mengikuti sampai akhir dari kegiatan ini. Sekali lagi, selamat berkongko dalam acara kongko virtual tentang sepak bola berjenjang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya. Ambil alih. Assalamualaikum bungkus. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ya, masih di mute itu ininya Pak Isnanta suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf terjadi beberapa salah teknis. Kami laporkan Pak Menteri, pada kesempatan ini teman-teman mungkin ingin teman-teman ingin komunikasi langsung kemarin. Saya jemput atau coach kami yang jemput saya. Sudah disebutkan semua. Izin Pak, yang tidak bicara di mute aja Pak sama hostnya Pak. Tolong Pak Ferry jaga semua. Hostnya di mute dong, hostnya coba. Kami lanjutkan Pak Menteri. Awalnya teman-teman dari operator U12, 14, 16 dan 17 putri dan U21 mahasiswa ini pada sepakat ingin berkomunikasi dengan Bapak, dan pada kesempatan ini alhamdulillah Bapak berkenan sudah berkomunikasi langsung, menunggu arahan dan kebijakannya. Namun yang jelas teman-teman yang harusnya menggelar liga berjenjang ini tahun ini, tapi semua sadar dan semua memaklumi karena ada COVID, sehingga kami di tingkat pusat itu menghentikan sementara tahun ini. Kompetisi ini Nah, teman-teman operator ini sebetulnya bukan profesi operator resmi, namun adalah komunitas SSB yang berhimpun dan yang menyepakati untuk mengadakan kompetisi bersama dengan support Kemenpora. Tentu Kemenpora dengan dana terbatas hanya memberikan rekomendasi-rekomendasi di tingkat kabupaten maupun provinsi, dan merekalah menggali berbagai sumber dengan kerelawanannya, sumber pendanaan, bisa juga ke pemerintah daerah, bisa juga ke swasta. Baru di tingkat nasional kita fasilitasi kompetisi nasionalnya. Yang terbaik juga terseleksi masing-masing kelompok umur sekitar 40-50 anak, dan dari situlah terbentuk timnas pelajar yang juga kita kirim ke luar negeri. Bahkan tidak sedikit yang masuk ke timnas yang digelar oleh PSSI seperti yang pernah dilakukan oleh Coach Fahri Husaini misalnya, dan yang lain-lain. Demikian gambaran singkat, kami kembalikan kepada panitia untuk mengatur diskasnya, konggonya kepada Bung Kusnaini selaku Ketua Panitia. Silahkan kalau sudah bisa terhubung. Masuk. Dari Bung Kusnaini silahkan, dari manajemen kompetisi U16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menpora Zainuddin Amali, Pak Deputi 3 Bapak Dr. Isnanta, abang saya Bang Nigara tentunya yang saya banggakan, juga rekan-rekan operator dan Itu yang dibela-belain sama Pak Lutfi. Apa? Biar balik ke kontrak. Makudu. Ya, senang sekali hari ini kita bisa bertemu di forum, dan saya
mendapat kesempatan yang sangat terhormat untuk berbagi cerita tentang Liga Berjenjang Piala Menpora ini. Jadi seperti kita sama-sama semua ketahui bahwa Liga Berjenjang sebetulnya pada tahun 2014 ketika itu masih bersifat invitasi, artinya undangan, dan hanya memainkan kategori usia 14 tahun. Pada saat itu masih berada di Deputi 5, yang mana saat itu Deputi 5-nya adalah Pak Gatot. Nah, kemudian setahun kemudian barulah konsep Liga Berjenjang itu mulai dibenahi. Ketika itu Terus dia kan menjadi Asdep Ordik. Pada tahun 2015 itulah, meskipun kelompok usianya masih hanya 14 tahun, tapi penataan kompetisinya mulai dilakukan. Jadi kompetisinya tidak lagi bersifat invitasi atau undangan, tapi mulai dibuat berjenjang. Dari tingkat kabupaten, kemudian pemenangnya naik ke provinsi, dan akhirnya menuju ke seri nasional. Nah, penataan yang lebih baik lagi, lebih intensif lagi, kemudian dilakukan setahun kemudian, ketika Pak Isnanda saat itu sudah menjadi Deputi 3, di mana Liga Berjenjang menambah kategori usianya, tidak hanya usia 14, tapi juga ada usia 12, usia 14, usia 16, dan kemudian disusul juga ada Liga Mahasiswa U21, sebelum 3 tahun kemudian ada Liga Putri. Konsep berjenjang inilah yang kemudian menjadi salah satu pembeda Liga Berjenjang Piala Menpora dengan banyak event lain. Karena betul-betul melibatkan semua aktivitas sepak bola ya. Tidak hanya klub sepak bola, akademi sepak bola bisa terlibat, kemudian juga SSB bisa terlibat, dan tidak hanya dari kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, tapi dari seluruh tanah air, dari seluruh pelosok Nusantara. Kompetisinya betul mencoba menjangkau dari Aceh sampai ke Papua. Nah, kompetisi berjenjang yang sebenarnya mulai dibangun tahun 2016 itu, di mana kompetisi betul-betul dilaksanakan dari tingkat kabupaten, provinsi, nasional. Pemain-pemainnya juga tidak hanya berasal dari klub, tapi juga dari sekolah sepak bola, dari akademi, bahkan sekolah formal bisa membentuk tim sepak bola untuk terlibat berpartisipasi. Jadi kita mencoba memberi kesempatan kepada sebanyak mungkin anak bangsa di seluruh tanah air untuk terlibat dalam kegiatan ini. Persyaratannya hanya 2. Yang penting domisilinya di wilayah hukum NKRI. Yang kedua, pemainnya harus WNI. Karena sebagian kegiatan ini kan dibiayai oleh APBN, oleh negara, sehingga memang yang terlibat mau tidak mau harus warga negara Indonesia. Nah, konsep Liga Berjenjang inilah yang kemudian berjalan sejak 2016 sampai sekarang, di mana sambutan masyarakat, sambutan kalangan pembina sepak bola di daerah ternyata sangat luar biasa, sangat antusias. Jadi saya bisa melihat bagaimana di daerah yang satu provinsi yang semula hanya bisa menggelar di tingkat provinsi, tahun berikutnya bisa berkembang di satu provinsi mulai dibagi beberapa region. Bahkan tahun berikutnya berkembang lagi tidak hanya beberapa region, setiap kabupaten atau kota menyelenggarakan sendiri. Dengan konsep yang berjenjang seperti itulah semakin banyak pemain berbakat yang bisa muncul. Karena dari pemenang di tingkat kabupaten itu bisa membawa pemain yang terbaik di daerahnya untuk ikut di tingkat provinsi. Kemudian pemenang di tingkat provinsi yang bermain di seri nasional itu bisa membawa pemain terbaik dari klub lain di provinsi tersebut. Dari situlah kemudian muncul banyak pemain-pemain berbakat yang sekarang antara lain berada di tim nasional. Jadi kalau Bapak dan Ibu bicara tentang tim nasional U19, beberapa nama yang sekarang menjadi andalan tim nasional itu pernah berkompetisi di Liga Berjenjang. Entah itu di usia 14 atau 16. Beckham Putra Nugraha misalnya, pemain dari Persib Bandung, itu dulu main di 14 Piala Menpora tahun 2015. Tahun berikutnya 2016 dia main di U16. Kemudian Bagas dan Bagus juga sama. 2015 dia ikut di U14. 2016 dia ikut di U16. Bedanya
bedanya kalau 2015, 14 dia bermain untuk Kalteng, 2016 dia bermain untuk Sumsel, Sumatera Selatan. Jadi itu yang terjadi. Banyak lagi pemain-pemain berbakat yang pernah merasakan kesempatan bermain di Piala Menpora U14 atau 16 sebelum akhirnya muncul di tim nasional. Kita bisa sebut nama Witan Sulaiman di sana, kita bisa sebut nama generasi yang sekarang ada di Garuda Select seperti Alif Jailani, itu dulu bermain di Liga Berjenjang. Yang menarik adalah selorakan terutama berkat dan kerja keras Prof atau Will di daerah. Nah, dari seri Kemenpora sifatnya hanya memberikan subsidi. Sementara pelaksanaan untuk turnamen atau katakanlah selek atau katakanlah event di tingkat kabupaten sekalipun itu kan juga butuh biaya yang tidak sedikit. Apalagi kemudian harus sampai tingkat pengorbanan provinsi ya. Karena kan seri kabupaten, seri provinsi, sementara subsidi dari Kemenpora jumlahnya terbatas. Disitulah saya pikir pengabdian dan kontribusi teman-teman di daerah, Porprov, Porwil ini luar biasa sekali. Nah, yang paling berat sebetulnya tantangan bagi Porprov adalah bagaimana sesudah menggelar di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, mendapatkan pemenang, harus memberangkatkan ke tingkat nasional, ke seri nasional. Karena ini kan tidak dibiayai oleh Kemenpora, tapi harus berangkat dengan dana masing-masing. Entah itu dengan cara iuran, entah itu dengan cara mencari sponsor, atau apapun. Dan disitulah sekali lagi diuji bagaimana kerja keras teman-teman dari Porprov mencari dana dengan segala cara supaya tim pemenang di tingkat provinsi bisa berangkat ke seri nasional. Dan alhamdulillah dengan segala kesulitannya, ternyata hampir sebagian besar pemenang di tingkat provinsi bisa berangkat ke seri nasional. Tahun 2019 contohnya, U16 diikuti oleh 34 provinsi di seluruh tanah air nasionalnya. Begitu juga dengan U14. Begitu juga saya pikir dengan kelompok usia yang lain, U12 atau mahasiswa atau U-Putri 17. Jadi Liga Berjenjang ini bukan sekedar kompetisi yang mencoba untuk menggali bakat-bakat pemain terbaik dari seluruh penjuru tanah air, tapi sekaligus juga menguji bagaimana perjuangan teman-teman pemain sepak bola muda di tanah air, mengerahkan segala daya untuk membuat event ini tidak sekedar terlaksana di tingkat daerah, tapi juga sekaligus bisa menyukseskannya di tingkat nasional. Itu saya pikir antara lain bagaimana gambaran mengenai pelaksanaan Liga Berjenjang secara keseluruhan dari U12, U14, U16, U17 Putri, dan U21 mahasiswa dengan segala kesulitannya, dengan segala tantangannya. Alhamdulillah sejak 2016 kelompok usianya menjadi 4 kelompok, dan sejak 2019 genap menjadi 5 kelompok dengan adanya U17 Putri. Saya pikir gambaran umum tentang Liga Berjenjang seperti itu, Pak Menteri, Pak Deputi, Pak Stafsus. Mungkin nanti kita bisa tambahkan lagi saat diskusi. Baik, Bungkus lanjut ke perkenalan ke masing-masing U12, 14, Bungkus. Iya, Liga Berjenjang U16, Liga Berjenjang Piala Menpora seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa kelompok usia. Masing-masing kelompok usia ini ditangani oleh operatornya masing-masing. Untuk kelompok usia 12 ditangani oleh FOSBI atau Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia. FOSBI ini dipimpin oleh Pak Zuhli Imran Putra yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan sehingga tidak bisa hadir dalam kongko ini, tapi masih ada sekretaris FOSBI. Mungkin bisa memperkenalkan diri Pak Anwar. Pak Anwar hadir di forum ini. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bungkus. Terima kasih atas kesempatan. Dan tentunya yang kami hormati Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Dr. Haji Zainuddin MSI, yang kami hormati Bapak Deputi 3 Pemuda dan Olahraga Ayanda Raden Isnanta, yang kami hormati juga Bapak Niagara, dan juga seluruh pengurus pusat maupun provinsi, baik itu dari FOSBI, BISPI, MK, Agotak, dan juga FOSI. Dan mohon izin
Hari ini saya mewakili dari teman-teman di FOSBI. Kebetulan Ketua Pak Imran sedang dalam perjalanan dari Jakarta menuju Kalimantan, Pak. Jadi alhamdulillah hari ini saya diberikan kesempatan untuk mewakili beliau dan juga teman-teman dari seluruh ketua provinsi FOSBI. Ya, kami juga berterima kasih khususnya kepada Kemenpora yang selama ini telah memberikan kesempatan kepada FOSBI Indonesia dalam turut menghadirkan untuk acara Liga Berjenjang khususnya di usia 12 FOSBI di kepercayaan, dan alhamdulillah seperti yang disampaikan oleh Bungkus juga melalui proses teman-teman di daerah maupun kopi sehingga FOSBI mampu melaksanakan Liga yang berjalan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 Pak di Palembang. Mungkin itu perkenalan FOSBI ya. Terima kasih. Ketua kita dari BLISPI. Belum mungkin Pak sebagai ini Bung Jene belum bergabung, Bungkus bisa lanjut ke U17 nanti. Baik. U17 dulu ya. Baik. Karena dari U14 belum bisa hadir, U16 dulu mungkin tambahannya Pak Ari. U16 ini mulai berjalan tahun 2016 seperti yang saya ceritakan tadi, dan alhamdulillah perkembangan yang sangat membanggakan kami adalah dari tahun ke tahun jumlah pesertanya terus bertambah. Tahun 2012 ini pesertanya 1014 tim. Tahun 2017 naik jadi 1.632. Tahun 2018 itu menjadi 1.851. Dan tahun 2019 alhamdulillah naik sangat banyak menjadi 2.170. Memang kalau dibandingkan dengan U13 dan U12 masih kalah banyak. Karena anak-anak sepak bola ini SSB banyaknya di usia 12. Tapi bagi kami 2019 dengan 2.470 sudah sangat luar biasa. Saya kira gambarannya U16 tambah itu. Sekarang kita beri kesempatan kepada 17 putri dari Agotak, silakan. Mas Alan, Kang Alan. Saya kira kita harus tertib ya semua. Suara yang bisa didengar oleh semua pihak gitu. Jadi mohon hostnya mematikan semua yang tidak berbicara. Terima kasih. Ayo, Bang Alan. Oke, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alan Wildan Chandra sebagai operator pusat dari Liga Sepak Bola. Jadulin Mali. Selamat sore juga
Deputi Keluarga, seluruh jajaran dari Kemenpora yang saya sebutkan satu persatu. Kemudian yang sangat saya cintai rekan-rekan 11, 21, kemudian para Prof dan Korwil seluruh provinsi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi saya perkenalkan di awal, saya tidak akan begitu banyak menjelaskan perjalanan sepak bola putri. Bungsu terakhir diberikan kesempatan dalam hal ini oleh Bapak Isnanta dan jajaran di Deputi 3. Memang proses dulu tidak begitu lambat ya, maksudnya pengajuan ini untuk sepak bola putri di luar perkiraan kami karena kami bergerak di organisasi kemasyarakatan. Gitu, diberikan kesempatan oleh Kemenpora melalui Deputi 3 pada saat itu presentasi. Alhamdulillah kami sudah menggelar sebagai final nasional Liga Sepak Bola Putri yang pertama tahun 2019, di mana diikuti oleh total 28 provinsi se-Indonesia di final nasional. Alhamdulillah, tapi harapan kami ke depan untuk sepak bola putri ini bisa diikuti oleh 34 provinsi. Karena mungkin untuk tahun ini memang belum ada kepastian, gitu. Kami harap nanti juga ada Pak Menpora dan jajaran dari Kemenpora bisa sedikit memberikan masukan terhadap kegiatan tahun datang. Terima kasih. Tapi Pak Haji Jiludin dan pada kami adalah POPSI, Forum Pembina Sekolah Sepak Bola Indonesia, di mana di sini kami adalah sebagai operator pelaksana Liga Berjenjang U21 atau mahasiswa Piala Menpora. Liga Berjenjang U21 mahasiswa Piala Menpora sudah dilaksanakan sejak tahun 2016. Hal ini sebagai jawaban dari para mahasiswa yang haus akan kegiatan sepak bola antar mahasiswa berskala nasional. Ditambah lagi sejak tahun 2012 ada satu multi event yang diberi nama Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional atau POMNAS. Sampai dengan tahun 2019 cabur sepak bola tidak pernah dipertandingkan dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Hadirnya Liga Berjenjang U21 mahasiswa Piala Menpora ini seperti memberikan jawaban akan ketidakhadiran untuk peserta dari tahun 2016 pertama kali Liga Berjenjang U21 Piala Menpora dilaksanakan itu diikuti oleh 8 provinsi.
tahun 2017 tetap dengan 8 provinsi, dan mulai pada saat kami laksanakan tahun 2018 terdapat 24 provinsi yang melaksanakan di tingkat provinsi dengan jumlah tim sebanyak 443 tim perguruan tinggi yang diikuti oleh 7.759 pemain di yang lain rekan-rekan di daerah terhadap pelaksanaan Piala Menpora ke depannya tentunya.
Mungkin juga bisa diceritakan bagaimana suasana saat ini ketika Piala Menpora tidak diadakan, apa yang dirasakan oleh teman-teman di daerah, apa yang dirasakan oleh anak-anak kita di daerah ketika Piala Menpora tahun ini tidak bisa dilaksanakan. Mungkin silakan yang ingin menyampaikan masukan bisa satu persatu. Mungkin kita mulai dari U12 dulu, perwakilan U12, satu orang mungkin bisa memberikan masukan kira-kira seperti apa yang dirasakan anak-anak kita di daerah ketika mereka tahu tahun ini Piala Menpora sampai saat ini belum dilaksanakan karena masih adanya Dari U12 perwakilan dari provinsinya, Korwilnya atau Korprovnya, silakan kesempatan U12. Itu ada Pak Anwar, ada Ibu Datu, ada cukup banyak dari U12. Selain Pak Anwar ya, Pak Anwar tadi sudah mungkin dari Korwilnya. Kalau belum siap Pak Ari, lanjut dulu ya. Ya betul, belum siap. Kalau belum siap kita loncat dulu dari 14, mungkin perwakilan dari 14 ada yang ingin menyampaikan apa yang saya katakan tadi, harapan dari Korwil, Korprov terhadap kelanjutan Piala Menpora ke depannya seperti apa, silakan dari 14. 14 yang siap, siapa ini dari Ya, dari Assalamualaikum dari perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan U12. Halo. Herudin silakan dilanjut, Pak Sofian. Iya, Pak siap. Sofian yang lain tolong di-mute ya, yang lain. Sore semuanya, menjelang maghrib untuk provinsi di Sulawesi Selatan, sepertinya sudah masuk maghrib. Alhamdulillah, pertama-tama bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada sore hari ini kami diwadahi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia untuk bertemu walaupun lewat virtual Zoom, tapi saya perwakilan POSBI Provinsi Sulawesi Selatan, operator kelompok usia 12 tahun, sangat berterima kasih dan bangga. Hormat kepada Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Deputi, dan staf pejabat kementerian lainnya. Kemudian terhormat juga kepada seluruh teman-teman operator pelaksana kelompok Liga Berjenjang sepak bola Indonesia. Tentunya apa yang menjadi pembuka dari Bapak Menteri tadi mengenai persepakbolaan kita itu sudah kita rasakan sama-sama mulai dari Sabang sampai Merauke. Dan ada satu kata kunci bahwa bukan beliau tidak senang kepada pemain asing, tetapi memang hampir 10 tahun terakhir kompetisi kita itu lebih banyak menghasilkan pemain-pemain dari luar, sehingga bakat alami anak-anak kita yang mulai dari Sabang sampai Merauke kelihatan, tetapi itu tidak semua. Padahal apa yang dibangun misalnya, maaf ini lebih Coach Indra Sapri, bahwa persepakbolaan dengan betul-betul dia memilih pemain seperti apa yang tidak tadi dijelaskan oleh Bang Kus. Nah ini mulai dari kelompok usia 14 misalnya, 12, sampai kita menemukan pemain dan alhamdulillah. Dan kita pernah mengalahkan Korea. Itu adalah sejarah terbaik yang dilakukan oleh putra-putra terbaik kita walaupun di kelompok usia dini. Dan kita juga pernah juara kelompok usia AFC. Itu Indra Sapri sendiri yang langsung memberikan juga medali emas terbaik kepada negara kita. Yang menjadi sebenarnya problem untuk di wilayah Indonesia, khususnya kami di Provinsi Sulawesi Selatan, tentu
apa yang disampaikan tadi mungkin oleh Bapak Isnanta, bahwa terkadang memang terkendala itu di proses kompetisinya. Kami di Provinsi Sulawesi Selatan ini bersama teman-teman operator bola baik 14, 16, 12 itu terkadang terkendala di persoalan finansial, persoalan regulasi yang kita tuangkan. Selalu kami disanggah bahwa kenapa selalu dibebankan kepada peserta, Nah, ini yang menjadi kendala, sehingga terkadang kita menggulir kompetisi itu sangat terbatas. Bahkan kami sebagai pengurus kadang juga sudah menghadap ke sana kemari, tapi terkadang hanya sebatas rekomendasi saja yang diberikan. Nah, tentu ini yang menjadi pekerjaan rumah kita sama-sama, menjadi penataan terbaik bagaimana persepak bolaan kita. Saya rasa apa yang dilakukan oleh kementerian membangun kelompok liga berjenjang, kita harus berikan support sama-sama. Tetapi perlu ada satu acuan regulasi yang bagus yang dibuat oleh kementerian, termasuk penggunaan anggaran itu seperti apa, sehingga kelompok-kelompok berjenjang itu dia tidak jatuhnya nanti hanya di provinsi, tetapi ada juga di kabupaten kota yang ada di provinsi masing-masing. Karena tidak kecil anak-anak kita, talenta-talenta kita itu berada juga di pelosok-pelosok, sehingga mungkin ini yang bisa menjadi perhatian. Kami dari Posbi Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya usia 12, melalui ketua kami Bapak Imran dan Bapak Sekretaris Pak Anwar, itu memberikan support yang baik kepada seluruh provinsi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Posbi pusat yang selalu memberikan support. Walaupun tentu harus kita didengarkan masukan bahwa maaf dan mohon maaf ini saya menyebut kemarin penyelenggaraan, beda waktu penyelenggaraan nasional, seri nasional di Kalimantan Timur di Stadion Batakan, itu sangat luar biasa. Di Palembang juga itu sudah sangat luar biasa. Tetapi saya melihat pengelolaan yang dilakukan oleh tuan rumah itu tidak berjalan sesuai dengan schedule yang dibuat sebelumnya. Sehingga itu menjadi rancu kemarin ketika tahun 2019 di Kota Palembang di Sumatera Selatan. Nah, oleh karena itu mungkin melalui virtual Zoom ini saya sangat mengharapkan kepada Bapak Kementerian melalui FOSBI khususnya kelompok usia 12 supaya penataan persoalan anggaran mungkin perlu menjadi perhatian yang sangat besar. Kira-kira seperti apa anggaran yang diluncurkan, karena mohon maaf ini Pak, kalau anggaran yang diharapkan hanya sebatas rekomendasi, itu yang membuat tidak maksimal kami di provinsi bekerja. Walaupun kami sudah berdarah-berdarah menghadap, sebenarnya malu juga kita ini Pak, selalu menghadap, datang lagi Posbi menghadap ini, dia minta lagi uang. Tapi alhamdulillah apa yang kami lakukan itu selalu jelas. Dan 2 kali nasional, Batakan dan Palembang, Posbi Provinsi Sulawesi Selatan alhamdulillah selalu hadir untuk berprestasi di tingkat nasional. Jadi sekali lagi Pak, Cukup Pak Septian, terima kasih waktunya. Ya, oke, terima kasih banyak Pak. Angkus, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sopyan. Selanjutnya mungkin dari U14, perwakilan U14 dari Sulawesi Sumatera mungkin. U14 Bang Andre ya. Tadi sudah melalui WA. Bang Andre dari Sumatera Selatan untuk mewakili U14. Bang Andre? Tidak ada atau yang wakili? Bang Andre ada masuk? Tidak ada. Ganti yang lain mungkin. Bang Andre ada? Tidak ada. Oh 16. Kita lihat tuh 16 dulu. Bang Sipri dari tadi tuh tunjuk tangan. Bung Sipri Seko silakan. Bung Sipri Seko. Bung Sipri Seko silakan. Bung Sipri Seko. Bapak Sipri Seko silakan untuk nggak ada.
Ya. U17. Halo. Silakan ya, silakan memberikan masukannya U16. Selamat malam. Silakan lanjut Pak Sebri. Ya, selamat malam. Terima kasih Pak Ari yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pendapatnya. Bapak Menteri yang kami hormati, Bapak Deputi, Bapak Aspep, dan para pimpinan kami, operator Liga Berjenjang Piala Menpora, U12 sampai mahasiswa. Kami dari Provinsi Nusa Tenggara Timur mengucapkan terima kasih atas event yang sudah terselenggara selama ini, sudah dari tahun 2016, yang U14 itu pernah digelar tahun 2015, di mana event itu bagi kami itu sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa karena kami di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melihat Jakarta hanya bisa lewat sepak bola, Pak. Dengan demikian, ketika ada liga berjenjang ini, anak-anak NTT bisa bermain sepak bola di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia, dan bisa bermain sepak bola, bisa punya akses ke nasional, sehingga harapan kami dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, event ini jangan berhenti di sini. Kita terus selenggarakan apapun kondisinya. Jangan dulu bicara soal dana, Pak. Jangan dulu bicara soal dana, jangan dulu bicara soal sponsor, tapi bagaimana Kemenpora menggerakkan. Karena kami tidak bisa hanya berharap kepada PSSI, karena selama ini PSSI juga, ya begitulah kita melihat mereka, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bungkus, Bung Imran, dan teman-teman dari operator lain yang sudah menggerakkan kami di seluruh Indonesia untuk berbuat sesuatu dengan cara yang berjenjang. Cara yang berjenjang ini adalah cara yang paling pas untuk pembinaan sepak bola Indonesia. Bagaimana kita mau berprestasi, ya hanya dengan cara seperti ini, Pak. Tidak bisa dengan lain. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri yang dengan segala upaya memperhatikan kami, ya memberikan APD kepada kami, walaupun beberapa provinsi belum menerimanya, ada yang sudah menerimanya. Mudah-mudahan ini terus berkelanjutan, bagaimana kita membuat teman-teman, para pemain sepak bola, para pengelola SSB untuk terus berjuang, terus membenahi sistem pembinaannya agar ke depan bisa lebih baik. Mungkin itu saja dari kami. Semoga sepak bola berjenjang ini terus dilaksanakan. Terima kasih. 14 Pak Ari. Silakan Bang Andre, kayaknya udah hidup tuh. Bang Andre untuk U14. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Deputi 3, staf Menteri, dan ada staf khusus juga, Bung Niagara, pada rekan-rekan Koprop, ada Bung Kusna ini yang mewakili. Mohon maaf juga saya atas nama BLISPI dari perwakilan 34 provinsi, mohon maaf juga atas ketidakhadiran ketua kami Pak Bagja, mungkin ada keperluan. Itu ada dari PLA Sekjen kami, ada Bang Jai udah mulai masuk itu. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Kami pertama-tama sangat mengapresiasi dan terima kasih atas kirimannya melalui Pak Ari, Pak Menteri, Pak Deputi, dan staf Kemenpora. Luar biasa. Inilah yang kami harapkan dari Kemenpora untuk kami-kami yang di daerah ini. Apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, mari kita sama-sama kita tangkap mengenai Impres, kalau tidak salah nomor 3 tahun 2019 yang diinstruksikan oleh Pak Presiden, itu kita realisasikan bagaimana liga berjenjang ini berlanjut. Dan mungkin apa yang dibungkus sampaikan tadi, apa yang teman-teman rasakan di daerah, sungguh sangat berat masa pandemi ini. Bahwa banyak teman-teman kami yang di Korda-Korda di Kabupaten menanyakan kapan liga berjenjang ini akan dimulai. Ya, saya lihat juga di grup sudah ada keputusan dari Kemenpora juga menyatakan bahwa kemungkinan untuk tahun ini tidak berlanjut.
Dan inilah yang kita diskusikan, apa langkah kita selanjutnya apabila memang benar kompetisi untuk 2020 ini Liga Berjenjang Piala Menpora ini tidak ditiadakan, apa yang akan mungkin ada penggantinya atau bagaimana, atau mungkin kami sesama di Korda itu, di Korwil itu mengadakan kompetisi pengganti dengan tetap melaksanakan seperti yang Pak Menteri sampaikan tadi, dengan memakai masker, dengan jaga jarak, dan lain sebagainya. Itu yang kami harapkan. Dan Pak Menteri juga menyampaikan untuk perbaikan timnas itu muaranya adalah di Liga Usia Dini dan Usia Muda. Mari sama-sama kita tangkap itu. Kami di daerah sangat mengapresiasi itu. Mudah-mudahan kedepannya Liga Berjenjang ini akan lebih baik, dan kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini hanya menjadi cerita. Mungkin itu saja perwakilan dari BLISPI. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brapo sepak bola, brapo Kemenpora, jayalah terus sepak bola usia dini usia muda. Terima kasih. Terima kasih Bang Andre. Selanjutnya bungkus yang U17 ya, U17 perwakilannya. U17 belum ada. Ya, Ibu Yulia, silakan. Ibu Yulia dari Sumsel, dokter. Ya, terima kasih Pak Ari. Ya, Assalamualaikum Pak Menpora, juga Pak Deputi Pak Raden Isnanta, semoga sehat. Walaupun wajah Pak Menpora udah nggak ada, kita nggak tahu ya masih ada atau enggak nih Pak Raden, Pak Menpora kita. Tapi melalui Pak Raden Isnanta, Pak Deputi 3, saya rasa cukup juga ya. Bahwa Pak, di daerah ini Pak, anak-anak perempuan, anak-anak putri ini sangat menantikan ini digulir. Nah, mungkin kita kemarin PSSI mengeluarkan standar bermain bola di era atau di masa pandemi ini. Nah, apakah kita dari Kemenpora juga akan mengeluarkan? Kalau seandainya kita menggunakan yang dikeluarkan oleh PSSI itu, apakah bisa kita menggulirnya di 2020 mungkin di akhir-akhir tahun? Nah, yang pertama, jadi putri-putri Sumatera Selatan, kami di daerah sangat menunggu kepastian apakah ini akan digulir atau tidak. Nah, itu yang pertama, Pak. Yang kedua, kalau digulir kita akan siap-siap, Pak. Walaupun sekarang anak-anak kami ini latihannya mandiri sekarang ini. Itu yang pertama kita sampaikan. Mereka sangat berharap, kalaupun tidak digulir di 2020 ini, maka di 2021 kalau bisa digulirkan agak lebih awal. Karena ini anak-anak bisa turun, Pak, ini motivasi atau semangatnya bisa turun ini. Walaupun mereka menyadari bahwa memang COVID-19 ini memang berbahaya, tapi ya namanya anak muda, kita coba kasih pengertian. Nah, ini yang dikhawatirkan kami secara psikologis, mereka secara mental mereka akan turun untuk ini. Jadi diharapkan di 2021 di awal, mungkin di Februari atau Maret itu sudah bisa digulirkan. Kalau di 2020 ini tidak digulirkan. Nah, yang berikutnya, mengapa mereka mendesak? Ada beberapa anak nih Pak, yang di putri, ini kan mereka terkait usia nih Pak. Kalau nggak main di ini mereka selesai. Kalau nggak diputar di 2020, mereka ada yang selesai, nggak bisa ikut lagi. Keinginan mereka, karenanya di U17 ini, keinginan mereka masih ingin bermain. Nah, apakah nanti kalau digulir di 2021, mereka yang sudah lewat di 17 bisa bermain atau tidak? Nah, itu jadi persoalan juga. Jadi mereka sekarang mengejar itu. Yang kedua, Pak, melalui Pak Ari, Pak Deputi, kami Sumatera Selatan sudah menerima kirimannya. Terima kasih. Dan itu akan langsung kita sebar buat putri-putri Sumatera Selatan. Yang ketiga, Pak Deputi, mohon izin, kemarin itu kan kita memang kirim kalau ke nasional kita masih biaya tiket ya. Kita juga menyadari, mencoba memahami kondisi sekarang. Ya kalau bisa diusahakan Pak untuk tiket itu disupport juga, kalau nggak full paling tidak separuh lah gitu Pak. Karena persoalan tiket sebetulnya itu yang paling besar. Nah di sini kami korprop atau operator di daerah, kalau kita nggak ada bantuan tiket ya Pak ya,
kita nggak apa ya, kita akan melibatkan tim atau SSB atau klub ya, atau penguasa ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya tim yang memiliki kelebihan uang, maka dialah yang minta dikirim. Nah, sementara kita nggak mau supaya terjadi pemerataan pemain itu yang hadir di sana, memang betul-betul pemain yang bertalenta, sehingga mereka pun punya kesempatan. Nah, kalau ini bisa difasilitasi juga dari kementerian untuk tiket minimal separuh. Maka juga sekarang kan sudah ada liga satunya untuk putri. Saya rasa itu aja Pak Deputi, Pak Menteri kalau masih mendengarkan, Pak Ari, terima kasih. Bang Kusnaini juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Yulia. Bungkus maaf ya karena sinyal nih kalian. Saya sementara ambil alih Bungkus. Selanjutnya U21 ya, terakhir dari operator provinsi. Siapa dari U21? Segenap rekan-rekan sepak bola yang lain. Terima kasih, saya dari Popsi Jawa Barat selaku operator Liga Berjenjang U21 mahasiswa ini. Memang kami dari mahasiswa ini sudah beberapa tahun terakhir memang kita kehilangan event yang levelnya nasional, Pak. Ini yang menjadi catatan, dan ketika Piala Menpora hadir, Liga Berjenjang dengan ada tingkat di seluruh Indonesia. Meskipun memang agak berbeda dinamikanya antara usia muda dari 12 sampai dengan 16 atau 17, tetapi di mahasiswa ini juga memang agak sedikit menarik. Dan dari tahun ke tahun, terakhir tahun 2019 kemarin, penyelenggaraan juga semakin banyak yang berminat, dan provinsi pun semakin banyak, ada 28 yang ikut di final nasional, tapi sebetulnya ada 31 provinsi yang mengadakan di tingkat provinsi. Gelar. Entah tidak tahun ini pun, misalkan tahun depan ketika situasi sudah berakhir, ini semoga bisa digelar kembali. Salah satu catatannya adalah bahwa kami pun di mahasiswa memang sangat mengharapkan adanya liga berjenjang, terutama kenapa U21 ini tidak semua pemain ataupun bakat-bakat kita yang ada di usia 21 atau under 21 mereka ini merupakan salah satu sarana yang sangat efektif untuk memang mengembangkan bakat-bakat mereka dan menjadi sarana mereka untuk bisa mengembangkan bakat mereka sendiri. Mungkin itu saja dari saya, dengan harapan terbesar bahwa Liga Berjenjang Piala Menpora secara keseluruhan umum, khususnya juga yang Liga Mahasiswa U21 bisa kembali digelar. Kalaupun harus tahun ini dengan berbagai syarat tidak masalah, kalaupun harus tahun depan, saya pikir ini merupakan bagian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Indra. Kami mohon atas kesediaan Bapak Niaga Pak Negara kalau masih sempat bergabung dengan kami untuk memberikan arahannya, Pak. Sambil menunggu Pak Negara, Pak, mohon arahan tanggapan Pak Deputi terhadap teman-teman dari Korprov yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman peserta Kongko dari U12, 14, 16, 17 putri dan 21 mahasiswa atas semangatnya untuk tetap membina. Meskipun di balik semangat itu kita ada tantangan dan sedikit hambatan terkait dengan pandemi COVID. Tentu sudah selalu dipikirkan kita bahwa kapan ini harus dimulai. Jadi sempat memang tarik ulur akhir tahun ini atau tidak, akhirnya kita putuskan karena bicara
kondisi ini diperkirakan di akhir tahun pun kita akan kesulitan untuk menggelar sebuah olahraga yang melibatkan massa banyak yang terjadi interaksi atau body contact. Protokol yang sudah dikeluarkan dari Kemenpora dan juga sebentar lagi dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, khususnya yang terkait olahraga, tentu cukup ketat untuk menggelar sebuah event olahraga. Yakin dan tentunya tidak semuanya, teman-teman pasti akan merasa keberatan karena begitu ketatnya mulai masuk lapangan, sebelum ke lapangan dari rumahnya harus bagaimana, kemudian di lapangannya setelahnya bagaimana, itu sangat banyak prosedur-prosedur atau tahapan-tahapan atau protokol-protokol yang harus dilalui. Sementara ini baru sebuah latihan saja, belum pertandingan. Pertandingan lebih rumit lagi. Nah, atas dasar itu, kami memprioritaskan tahun ini bagaimana teman-teman pembina olahraga SSB maupun akademi maupun ekstrakurikuler sekolah untuk terus membina, tapi juga bisa virtual, tapi bisa juga latihan di lapangan karena sekarang kan new normal. Tentu boleh latihan, tetapi dengan protokol yang sangat ketat. Tapi kalau pertandingan, tadi masalah dana untuk seperti tes segala itu juga nggak murah. Tes untuk memastikan positif atau negatif itu. Jadi kami simpulkan mohon untuk dimaklumi untuk bersiap diri saja menuju tahun 2021. Itu pun belum otomatis karena kita harus lihat perkembangannya. Maka di bulan-bulan awal kita akan coba gulirkan kompetisi ini. Untuk putri, kita akan berubah umurnya. Tadi kalau kekhawatiran bisa main apa tidak, ke depan bukan lagi 17 tapi menjadi under 15. Untuk yang putra tetap dengan kelompok umur yang sama, dengan harapan pada usia tersebut terjadi talent scouting dan nanti mungkin di diklat nasional kita akan coba ada sebuah sekolah semacam Ragunan yang putri dengan usia yang tadi. Dengan demikian sekarang tapi mimpi bukan berarti mimpi yang nggak mungkin. Pada tahun 32 kita akan pengen Olimpiade tuan rumah Indonesia. Cabang-cabang prioritas yang Indonesia kemungkinan medali akan dilakukan pembinaan secara fokus. Nah, sekarang teman-teman sepak bola meskipun bukan cabang olahraga yang potensi medali di Olimpik, meskipun Indonesia tuan rumah, ya siapa tahu karena sepak bola ini kan olahraga yang paling digemari, masyarakat sangat menunggu prestasi bola. Barangkali dari usia yang sekarang ini, yang usia muda, mungkin yang dari 13 atau 14, mari kita siapkan pembinaan yang qualified, kita lakukan pengembangan bakatnya, dan benar-benar pada tahun 32, siapa tahu sepak bola juga tidak terpuruk di babak-babak penyisian pool misalnya, di Olimpiade. Itu tahun 32 yang menjadi roadmap kita menuju singgasana terbaik sepak bola dan olahraga lain. Memang yang menjadi prioritas seperti angkat bulu tangkis, angkat besi, tinju, dan panahan, juga panjat tebing yang kelima cabang ini pernah berjaya di Olimpiade. Jadi ada potensi ke sana, kita akan fokus. Namun bagi penggemar sepak bola dan para pembina sepak bola, mari kita jangan kecil hati, belum menjadi prioritas, namun sepak bola ini ada impres. Tentu rakyat menunggu, Pak Presiden menunggu, dan Pak Presiden telah menginstruksikan lewat impres tersebut untuk dibenahi dari pembinaan usia dini.
Nah, di sini Bapak Ibu usia dini dan usia muda ada di tangan Bapak Ibu semua. Mari kita kuatkan. Nggak kompetisi dulu, kita rem dulu ke bawah, nggak apa-apa. Yang penting kita cari bakat yang lebih bagus lagi. Nanti di kompetisi yang tahun depan, kita benar-benar dengan stok pemain berbakat yang bagus. Dari sisi pembiayaan, tadi juga disinggung tentang pendanaan yang sulit, gali sumber-sumber pendanaan, dan itu pun sama yang dilakukan di pusat, di Kemenpora. Kita maunya juga memberikan stimulan yang pantas kepada teman-teman Korwil. Namun Kemenpora sama dengan dinas-dinas daerah juga memiliki problem pendanaan. Jadi kami masih banyak berharap kepiawaian dari Bapak Ibu semua untuk menggali sponsorship, relawan-relawan, atau tokoh-tokoh yang peduli sepak bola untuk membantu pembinaan ini. Nah, jadi kita juga tetap berusaha. Suatu saat memang kalau ada peluang yang bagus, pasti tidak kemana, pasti juga akan dipakai juga untuk pembinaan olahraga, baik prioritas maupun olahraga unggulan seperti sepak bola ini. Jadi kita terus berusaha, namun kita sama-sama kerja bareng untuk memperkuat sumber-sumber sponsorship atau sumber-sumber lain yang tidak mengikat. Itu dari sisi pendanaan. Untuk dari sisi lain, kita sebagai selingan hiburan, barangkali ada adik-adik kita yang lama tidak berkompetisi. Mari kita coba sekarang berkompetisi secara virtual. Kita akan gelar misalnya lomba juggling atau lomba latihan ball skill atau apapun nanti. Sebentar lagi akan kita rumuskan kriteria, nanti dibuat videonya sebagai ya menghilangi kebosanan, terus kita lombakan, terus nanti kita nilai mana yang paling bagus, yang paling kreatif, yang paling lucu, atau yang paling inspiratif, paling edukatif. Kita buat banyak kriteria. Ini bukan pengganti kompetisi, tapi sebagai cara kita untuk ngajak ya silaturahmi sekaligus mencari hiburan sedikit lewat virtual. Nah, kita juga akan segera tayangkan bagaimana cara-cara latihan untuk conditioning maupun untuk teknik dasar sepak bola. Sebentar lagi minggu ini mungkin segera diluncurkan. Bisa juga itu sebagai edukasi bagi adik-adik kita yang ada di SSB maupun akademi maupun apa, untuk bagaimana latihan di rumah, bagaimana latihan dengan pelatihnya yang jauh, yang mungkin tidak menyapa di tengah lapangan dan sebagainya. Ini yang sudah kita lakukan. Terakhir, mohon maaf paket-paket peralatan kesehatan atau obat-obat amin, sanitizer, hand soap dan sebagainya yang tentu tidak bisa merata di semua adik-adik SSB yang tekun berlatih, baru mampunya itu. Ini hanya sekedar tali asih, sekedar untuk berbagi, meringankan beban, karena memang kita segalanya masih keterbatasan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita mengharapkan tetap semangat, karena teman-teman kita di sektor-sektor lain di luar olahraga juga mengalami sebuah grafik yang menurun, yang semua membutuhkan kebangkitan. Mari kita sama-sama di olahraga juga tunjukkan, barangkali setelah pandemi ini berakhir, kita akan ada kebangkitan sepak bola khususnya usia dini. Tentunya dari pembinaan dan kompetisi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segalanya. Mohon maaf atas kekurangannya dari panitia, dari operator, dari teknisi yang mungkin dari proses depan hingga akhir tadi tampak banyak kendala. Sekali lagi mohon maaf. Kita akhiri, saya kembalikan dulu ke Pak Ari atau Bungkus. Baik, terima kasih Pak Deputi atas tanggapan terhadap teman-teman dari koordinator provinsi atau koordinator wilayah 5 jenjang. Itu tadi yang disampaikan Pak Deputi kepada Bapak Ibu semua, dan untuk video yang disampaikan oleh
Pak Deputi tentang tutorial conditioning. Linknya sudah ada di kementerian. Nanti saya link juga ke Bapak Ibu semua di Deputi 3 maupun di Kemenpora linknya, maupun di Menoreh TV. Sementara untuk latihan teknik dasar, sementara masih proses editing yang dipandu nanti oleh Pak Indra Sapri, Coach Indra Sapri. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, 2020. Ini pertemuan kita yang biasanya kita harus sudah rakor atau bingtek, namun mohon maaf ini baru kita bisa bertemu secara virtual. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 cepat berakhir, kita bisa bersua kembali dan kita bisa menggelar Liga Berjenjang di tahun-tahun selanjutnya. Atas perhatian Bapak Ibu, dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim, maka virtual atau kongko ini kami nyatakan yang kasih kangen nih, Pak. Terima kasih Pak Deputi, Pak Negara kalau masih ada, Pak Menteri. Terima kasih. Pak Ari, ngomong satu-satu untuk Pak Deputi nih. Oh, silakan terakhir ya, apalagi tanggapannya dari Dr. Yulia. Silakan Dok. Ya, mohon izin Pak Isnanta, Pak Deputi. Jadi tolong Pak Deputi supaya khusus agotak ya Pak, ya khusus yang U17 tadi Pak agotak, atau yang seluruh dari operator ini Pak, seluruh kegiatan kita ini berjenjang ini. Tolong Pak diinstruksikan, karena saya itu sering berbicara dengan teman-teman dari atau kepala dinas dari Dispora ya Pak ya, Sumatera Selatan Pak, bahwa mereka kadang mungkin terlambat atau gimana, infonya nggak masuk ke mereka Pak. Bisa nggak diinstruksikan atau surat langsung bahwa kegiatan berjenjang Menpora ini dimasukkan ke dalam jadwal mereka atau schedule mereka Pak, sehingga mereka tuh bisa mengantisipasi pendanaannya. Setiap kali kemarin kita lakukan, dikatakan bahwa mereka nggak dapat info Pak dari pusat. Mohon izin Pak, itu Pak, mohon izin saya Pak, mohon maaf kalau ada kekeliruan. Oke. Terima kasih. Baik, nanti kita tindak lanjuti tahun 2021 dengan informasi yang lebih jelas. Nanti kita tunjukkan surat edarannya maupun bahasan skrip hasil rakornya dengan kepala dinas seluruh Indonesia. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Bu Yulia, Pak Deputi, terima kasih banyak. Mungkin Bapak Ibu kita akan buka moodnya semua. Silakan kita saling silaturahim di sini ya. Dari Pari, NTT Pari. Silakan, karena bebas. Tapi kita tidak formal lagi nih. Karena Pari, mohon maaf. Saya mohon maaf. Pari, itu ada Bang Jai itu, ada Bang Jai. Pari, izin Pari. Oh, Bang Jai baru masuk, Pak Imam baru masuk. Bang Jai itu, Pari, Bang Jai. Bang Jai, silakan Bang Jai, mungkin ada masukan Bang Jai. Tadi 14 Siap. Bang Jai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Deputi. Bang Jai. Korwil 14. Hari. Saya Korwil 14. Ini Pak Imran, Pak Faisal, dan semua teman-teman di seluruh Indonesia. Mohon maaf, saya agak terlambat karena mungkin koneksi kurang baik tadi, jadi agak terlambat. Jadi kayak main bola, babak kedua baru boleh masuk saya, pemain cadangan biasa. Begini, terutama untuk sahabat-sahabat semua yang ada di stakeholder dari 12 sampai mahasiswa, terkait penyelenggaraan aja yang saya selama ini mengikuti proses penyelenggaraan sepak bola mulai dari keputusan WHO, FIFA, kemudian turun ke federasi, kemudian turun ke KONI, kemudian turun lagi ke KONIDA, kemudian turun lagi ke PSSI provinsi, bahkan sampai ke klub-klub Liga 3, Liga 2 dan Liga 1. Emang sejauh ini belum ada yang berani melakukan tindakan-tindakan yang melakukan kompetisi. Ini yang jadi juga buah pikiran kami. Bahkan di DKI sendiri itu semua lapangan masih ditutup. Tidak boleh ada kegiatan sepak bola. Ada kegiatan sepak bola kemarin, padahal baru latihan aja itu saya lihat SSB. Ternyata dipantau dari CCTV, hari ini sudah dipasang banner yang cukup besar, itu ukuran 3x6, sudah dilarang lagi untuk bermain. Nah, hal-hal inilah yang jadi pemikiran kami juga untuk membuat standarisasi pandemi. Jadi protokol kesehatan sepak bola latihan itu seperti apa.
Kebetulan saya juga ada di tim pembentukan ini new normal di bawah ada beberapa teman-teman juga membantu. Sepak bola itu sangat-sangat ini juga sih, sangat kompleks karena terlalu banyak yang terlibat di situ. Nah, saya juga sempat diskusi juga dengan Pak Subagja, Pak Ketua Umum, mohon izin, beliau memang sedikit agak berhalangan dan sedikit juga banyak gangguan-gangguan di handphonenya karena sibuk juga beliau. Beliau menyampaikan kemarin kita sempat ya, halo, masih monitor. Halo. Ya, lanjut Bang Jay. Ya. Lanjut. Jadi Ya. ada kemarin ada wacana khusus untuk U14, Pak Ketua Umum, saya diperintahkan untuk membuat protokol pertandingan katanya. Suruh beliau. Protokol pertandingan jikalau memang new normal nanti sudah dapat sedikitnya mengizinkan untuk sebuah pertandingan, itu khusus untuk BLISPI. Walaupun ini kita mau coba membuat satu kegiatan yaitu pertandingan yang menurut beliau U14 insya Allah tetap digelar apabila memang kalaupun dari pihak Kemenpora sudah mengizinkan di tahun ini pun tidak terlalu berat protokol kesehatannya, beliau mencoba kami di pusat untuk membuat protokol pertandingannya seperti apa. Nah, ini akan coba kita simulasikan karena saya juga sempat diskusi juga dengan Coach Indra bagaimana membuat protokol latihannya dulu. Jadi sebelum pertandingan bapak-bapak kan ibu-ibu juga latihan dulu gitu. Nah, protokol pertandingan pelatihannya dulu yang saya minta gitu. Jangan sampai nanti sebelum berangkat ternyata ada pemain-pemain yang sudah terkena di sana dulu gitu. Akibatnya jadi penyakit dan tidak bisa berangkat, dan ini juga jadi masalah nanti untuk bapak-bapak dan ibu-ibu karena resiko nyawa ini masalahnya. Nah, ini juga yang coba kita siasati sebelum melangkah ke pertandingan. Ya, kami juga sempat diskusi dengan Dokter Syahril juga dari PSSI, gimana Dok untuk kita nih di usia muda untuk pertandingan. Nanti mungkin ada satu virtual juga Pak Ari disiasati insya Allah antara Kemenpora dan PSSI untuk membicarakan ini Pak, karena ini masalah sepak bola harus juga berkaitan dengan protokol yang dikeluarkan oleh PSSI. Mudah-mudahan bisa juga menjadi inilah pembekalan teman-teman, karena di mana-mana di medsos itu yang saya lihat itu udah semangat latihan semua. Dan akibatnya kemarin saya dapat berita salah satu tempat di Jawa Timur itu sudah jadi klaster sepak bola baru. Klaster COVID sepak bola baru. Jadi salah satu kampung yang terkena COVID, anak-anak mudanya main bola di situ ternyata menjadi klaster. Sekarang sedang di karantina. Nah, ini juga Bang Jay, sorry bisa dipercepat karena mau maghrib. Oke, jadi itu terkait dengan kegiatan BLISPI yang direncanakan, insya Allah U14 tetap latihan. Bagaimana cara latihannya? Nah, Pak Ketua minta dibuatkan satu program untuk teman-teman, nanti ada skill competition Pak. Jadi ada soccer challenge. Nanti kita lagi buat, BLISPI sedang buat ininya, mungkin juga akan koordinasi dengan Pak Ari. Mungkin tadi kalau Pak Deputi sudah menyampaikan, alhamdulillah nih bisa nyambung dengan program BLISPI, dan ini berlaku untuk bukan hanya untuk BLISPI, untuk semua adik-adik nanti mungkin karena ini sudah adzan maghrib. Kemudian nanti kami juga akan memfasilitasi berkaitan dengan U12 sendiri, 14 sendiri, mungkin tiap minggu nanti kami akan gelar untuk diskusi khusus per masing-masing jenjangnya. Siap. Ya. Oke, Pak Ari. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu kalau mau diskusi senior, kalau mau kongko namanya kongko silakan, tapi mohon juga waktunya adzan maghrib. Terima kasih Bapak Ibu semua, kami mohon diri, tapi kalau mau di fasilitas ini mau digunakan silakan. Iya. Jadi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan dulu Pak Ari ya, karena ada beberapa pesan dari Pak Ketua juga ini. Makasih Pak E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi pesan Pak Ketua terutama BLISPI, kita insya Allah tetap
Nah, yang kedua adalah bagaimana kita nanti membuat satu kegiatan yang sifatnya kompetisi di rumah untuk adik-adik kita. Nah, Bang J. Oke, silakan. Saya juga Assalamualaikum. Maghrib. Bentar lagi juga mau maghrib saya nih. Ya, mohon izin dari Banten mau maghrib dulu. Siap. Ya, makasih tutup Bang. aja dulu, kita tutup aja dulu semuanya. Baik. Ya, Pak Imran. Tutup aja dulu Pak Imran. Ya Pak Haji, tolong ya. doa Pak Haji. Pak Ya, Imron silakan. katanya nih, Pak Haji nih tutup dengan Pak doa Imran nih. tutup. Maghrib. Bang Kai, Yes. mau pamit. Ya, salam hormat buat teman-teman semua. Baik ya, Bapak Ibu semua dengan Halo, Pak J. kegiatan ini. Selamat sore, Pak J. Sore. Doa Pak Haji Samsudin dari Bali. Doa Pak Haji Samsudin dari Bali. Aku tak Sumsel. Halo. Halo. Oke Pak, mohon izin semuanya pamit dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Nanti kita Banten izin pamit. kita buat komite ya, Bang Sigit. Mana? Bang J, Jatim mohon undur diri dulu. Siap. Ya. Bang Sigit, nanti kita minta sama Bang Alan untuk Oke, siap. Ya, Bu. Oke. Halo Batam. Siap. Lampung, Bu. Lampung. Bang Muiz. Perintah BJ. Ya, siap. Aman kan NTT. Mana Bang Muiz? BJ tunggu puasa tuh. BJ puasa, Wis. BJ puasa. Puasa Sawal. Selamat sore Bu Dokter. Sampai jumpa Bu Dokter. Sore, sampai jumpa. NTT hadir nggak itu? Ada maghrib. NTT hadir nggak? Yang penting pada putih sehat. Yang penting pada putih sehat. Wes. Kompetisinya di tahun 2021 aja. Bang Depri, woi. Halo. Halo Bang Depri. Halo, siap. Pak Ari masih ada kah? Dari Jogja masih ada, dari Jogja. Devi mana masih ada? Mana Jogja? Pak Ari, paketnya. PSS Sleman. NTB siap. Paket sudah diterima. Ya, bisa. NTB siap. Buang. Liga berjenjang Piala Menpora hadir juga Bapak Deputi Pemuda Negara Denis Nanta dan juga Bapak Kepala Bidang di Olahraga Pendidikan Pak Ari Mulyadi yang menginisiasi kegiatan ini setelah mendapatkan usul dari para operator. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Menore TV. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai kita di penghujung acara. Salam olahraga. Tendanglah kencang seperti angin, tiada yang bisa menahanmu. Sundullah bola setinggi langit, gapai asa dan cita. Kita semua adalah jiwa-jiwa yang hebat. Ayo, pacu semangat, baktikan karya, prestasi untuk bangsa. Ayo, kita melangkah, gemilangkan sejarah. Mata dunia akan
kita semua adalah jiwa-jiwa yang hebat. Ayo yo ayo pacu semangat, baktikan karya prestasi untuk bangsa. Ayo yo ayo kita melangkah, gemilangkan sejarah. Mata dunia akan melihat Indonesia bangkit dan jadi juara. It's time for football. The world will see amazing goals. 4-4-2, 4-3-3, 4-5-1 is between formation to win. Let's run, kick and head, fair play and fair game. Enjoy and have fun because we are all stars. Ayo yo ayo pacu semangat, baktikan karya prestasi untuk bangsa. Ayo yo ayo kita melangkah, gemilangkan sejarah. Mata dunia akan melihat Indonesia bangkit. Mata dunia akan melihat Indonesia bangkit dan jadi juara. Tendanglah kencang seperti angin, tiada yang bisa menahanmu. Sundullah bola setinggi langit, gapai asa dan cita. Kita semua adalah jiwa-jiwa yang hebat. Ayo yo ayo pacu semangat, baktikan karya prestasi untuk bangsa. Ayo yo ayo kita melangkah, gemilangkan sejarah. Mata dunia akan melihat Indonesia bangkit dan jadi juara. Jatuh dan bangun dalam perjuangan, kuatkan hati dan tekad. Kita semua adalah jiwa-jiwa yang